Halo Adrenaliners, apa kabar kalian semua? Pasti sehat dong ya? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film ninja-ninjaan lagi berjudul Shogun's Ninja. Oke, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Pada suatu hari, ada sekelompok bapak-bapak nganggur yang sedang mengadu nasib dengan main slot. Di saat itu juga, tiba-tiba dua ninja wanita datang dan menghabisi mereka. Setelah seluruh para pemain slot tumbang, kedua ninja tersebut bersiap menghabisi pemimpinnya. Tetapi sebelum menghabisinya, mereka menyebut diri mereka sebagai Aotyoka, yaitu ninja harian lepas yang hidup dari keahlian suci untuk uang. Oke Wan, yang dijelasin dulu, bahwa pada awal pemerintahan Shogun Edo, kekacauan merajalela. Jalanan dipenuhi perampokan, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Satu klan yang paling tersorot sebagai bandit adalah klan Fuma. Mereka bermarkas di pegunungan Ashigara dan dipimpin oleh Kotaro. Pemerintah Shogun pun melakukan perburuan besar-besaran, hingga akhirnya klan Fuma dihabisi hingga punah. Beberapa tahun kemudian, Jepang memasuki era damai di bawah kepemimpinan Shogun ketiga, yaitu Tokugawa Iemitsu. Di suatu pagi, Shogun sedang berlatih pedang bersama pelayannya yang bernama Matayuro Yagyu. Ia adalah putra ketiga klan Yagyu. Meski kekuasaannya makmur dan kuat, Shogun masih menghadapi satu kekhawatiran besar karena belum memiliki keturunan. Hubungannya dengan sang istri juga tidak baik-baik saja. Maka dari itu, demi menjaga kelangsungan darah Tokugawa, penasihat kerajaan yang bernama Osuko memerintahkan pimpinan klan Yagyu untuk mencari calon selir. Munenori Yagyu sebagai pimpinan klan kemudian menerima dua gambar wanita untuk menculik kedua wanita tersebut. Keesokan harinya, dua ninja perempuan yang di awal cerita menghabisi bapak-bapak kini hidup santai di sebuah kontrakan. Mereka adalah Kagabiri dan Okyo. Keduanya merupakan anggota terakhir klan Fuma yang tersisa. Di saat itu juga, putri pemilik kontrakan bernama Oran datang. Ia menegur keduanya karena kontrakan mereka sangat berantakan. Oran kemudian mengajak Kagabiri dan Okyo makan malam bersama keluarganya. Namun, begitu keluar rumah, Oran mendapati kedua orang tuanya sedang dihabisi oleh sekelompok berpedang. Pelakunya adalah dua kakak beradik Samon Yagyu dan Akane Yagyu. Mereka menghabisi kedua orang tua Oran karena menolak menyerahkan putrinya untuk dijadikan sebagai selir Shogun. Kagabiri dan Okyo pun tak tinggal diam, dan pertarungan pun terjadi. Dalam gelut tersebut, Sakon menyadari bahwa jutsu milik Kagabiri adalah teknik khas klan Fuma. Ia pun memprovokasi Kagabiri dengan mengungkit pembantaian saat klan Fuma dimusnahkan. Yagyu. Yagyu Shinkage Ryu ni wa katenu. Mairu. Sayangnya, Kagabiri dan Okyo bukan tandingan Samon dan Akane. Mereka pun kalah dan Oran pun dibawa paksa ke istana Shogun. Sesampainya di istana, Oran dimasukkan ke dalam sel dan bertemu Oshiso, seorang gadis cantik yang punya sifat kayak anak kecil.
Tak lama kemudian, seorang wanita datang membius keduanya dan menyampaikan bahwa mereka seharusnya bergembira karena terpilih untuk mengandung anak Shogun. Keduanya pun pingsan akibat efek dupa yang dia bawa. Sementara itu, di kontrakan milik Oran, Kagabiri dan Okyo tidak bisa menerima kenyataan bahwa klan Yagyu mengalahkan mereka. Okyo bersikeras ingin nekat menyerang dan menyusul Oran. Namun Kagabiri mencoba menghentikannya. Menurut Kagabiri, menyerbu rumah Shogun sama saja dengan setor nyawa. Bukannya percaya, Okyo malah menganggap Kagabiri pengecut. Dari situlah keduanya lalu saling memberikan salam olahraga dan memutuskan untuk berpisah. Sementara itu di istana, Shogun masih berlatih pedang bersama Matajuro. Dari latihan itu terungkaplah alasan mengapa hingga kini Shogun belum memiliki keturunan. Ternyata Shogun tidak suka donat, sukanya pisang. Di tempat latihan tersebut datanglah Osuko dan Munemori. Osuko menegaskan bahwa ia tidak melarang hubungan najis tersebut asalkan Shogun tetap menjalankan kewajibannya sebagai pewaris Tokugawa dengan memiliki keturunan. Tak lama kemudian, Oran dan Oshiso didatangkan untuk dijadikan selir. Munemori menjelaskan bahwa Oshiso adalah putri Tadagi Ono, pendiri aliran pedang Ito Ryu, sekaligus mantan instruktur istana. Meski begitu, Shogun tetap menolak. Osuko pun memaksanya dengan alasan bahwa terputusnya garis keturunan Tokugawa akan menjadi aib besar kekaisaran. Setelah itu, Shogun pun dibawa ke kamarnya bersama Orin. Sementara Matajuro yang akan ikut dipukul oleh Munemori ayahnya. Munemori menegaskan bahwa ia tak akan ragu menghabisi Matajuro jika menghalangi rencana tersebut. Di dalam kamar, Shogun menunggu Oran siuman. Setelah terbangun, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menyakiti Oran karena hatinya telah dimiliki orang lain. Namun sebagai Shogun, cinta itu mustahil diwujudkan. Tak lama berselang, Matajuro tiba-tiba datang menyusup masuk dengan menghabisi para penjaga. Ia nekat ingin membawa Shogun kabur sekaligus membawa Oran keluar dari istana. Kabar pelarian itu pun segera sampai ke telinga Samon yang langsung melapor pada ayahnya. Munemori pun langsung memintakan Samon, Akane, dan seluruh klan Yagyu untuk membunuh Matajuro dan menghabisinya. Di dalam pelarian itu, mereka sempat mampir menyelamatkan Oshiso di sel. Namun, mereka segera disusul para penjaga. Matajuro pun terpaksa bertarung demi melindungi semuanya. Tapi di tengah pertarungan itu, sebuah pedang jatuh di hadapan Oshiso. Saat ia menyentuh pedang itu, Oshiso yang sebelumnya tampak senyum-senyum dengan pandangan kosong, mendadak berubah menjadi petarung ganas dan menghabisi para penjaga. Shogun lalu menjelaskan bahwa Oshiso adalah putri seorang ahli pedang yang tewas di tangan Munemori. Trauma itulah yang merusak kejiwaan Oshiso. Setelah menyingkirkan para penjaga, mereka mencoba kabur. Sayangnya di gerbang istana, Samon dan seluruh klan Yagyu kembali menghadang. Ia pun murka karena merasa dipermalukan adiknya sendiri. Namun Matajuro tetap berkeras mengikuti kata hatinya. Menyadari Samon tak tega menghabisi adiknya, Akane pun maju mengambil alih dan bersiap menghabisi kakak keduanya itu, dan pertarungan pun terjadi. Tak lama, Okyo tiba-tiba datang dan langsung membantu mengalihkan fokus Akane untuk kembali bertarung dengannya. Sayangnya karena kalah jumlah, mereka pun terdesak. Di saat mereka hampir kalah, Munemori muncul dan menghentikan semuanya. Ia menawarkan kesepakatan kepada Shogun, di mana ia harus tunduk sepenuhnya pada kehendak kekaisaran. Jika tidak, Matajuro dan orang-orang yang dilindunginya akan dihabisi. Karena hal itu, Shogun pun akhirnya terpaksa menerima tawaran tersebut. Namun meskipun begitu, Munemori tetap memerintahkan agar mereka dihabisi dan pangeran Shogun pun dibuat kelengger. Saat eksekusi akan dilaksanakan, Kagabiri tiba-tiba muncul dengan bom asap, memberi kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Komplotan itu kemudian bersembunyi di kontrakan milik Kukio. Di tempat itu,
Kukyo dan Kagabiri meminta penjelasan kepala Matajuro tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena Shogun diketahui telah memiliki istri, Matajuro pun menjelaskan bahwa Shogun memiliki hati yang terlalu murni untuk menerima seseorang tanpa cinta. Ia juga mengakui bahwa kemampuan pedangnya jauh di bawah kakak dan adik perempuannya, sehingga ia memilih mengabdi sebagai pendamping Shogun. Kedekatan itu pun perlahan membuat mereka jadi astagfirullah, hingga keduanya pun saling astagfirullah. Pengakuan tersebut membuat semuanya pun terkejut dan mengeluarkan kata-kata astagfirullah. Setelah mendengar itu, Oran pun memohon kepada Kukyo dan Kagabiri agar membantu Matajuro dan Shogun. Dari situlah ninja harian lepas akhirnya kembali bersatu. Di malam harinya, Kukyo menandakan alasan Kagabiri berubah pikiran dan mau berbaikan. Kagabiri lalu menyerahkan koin pertama mereka dan mengingatkan kenangan saat masih menjadi gelandangan. Mereka pernah menolong seorang dari perampok dan mendapat imbalan. Dari imbalan itulah mereka dulu bertekad menggunakan keahlian bertarung mereka untuk menolong orang lain. Keesokan paginya di istana, Osuko memimpin pasukan untuk memburu para selir dan memerintahkan menghabisi mereka sebagai konsekuensi melawan kekuasaan Shogun. Sebelum berangkat, Samon menanyakan nasib Matajuro kepada ayahnya. Munemori pun menjelaskan bahwa Matajuro telah bersalah dan harus dihabisi. Di sisi lain, Okyo, Kagabiri, dan yang lainnya mulai bersiap. Matajuro menyerahkan pedang kepada Oshiso dan langsung membangkitkan kembali mode pertarungannya. Singkat cerita, dalam perjalanan menuju ke istana mereka dihadang Akane Yagyu beserta pasukan klan Yagyu. Okyo dan Kakabiri langsung maju bertarung menahan mereka. Sementara Matajuro, Oshiso, dan Oran memutar arah menuju istana. Namun di tengah jalan, Samon dan anggota klan Yagyu lainnya kembali menghadang. Matajuro terpaksa berhadapan langsung dengan kakaknya. Sementara Oshiso melindungi Oran dari serangan musuh. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit. Di dalam pertarungan itu, Okyo dan Kakabiri berhasil menumbangkan banyak anggota klan Yagyu. Namun saat berhadapan dengan Akane, Okyo mulai terdesak. Akane lalu memprovokasinya dengan merendahkan klan Fuma sebagai gerombolan perampok. Okyo pun membantah dan menegaskan bahwa pimpinan klan mereka hanya berusaha menghidupi anggotanya di tengah pemerintahan yang korup. Saat Okyo masih duel dengan Akane, Kagabiri yang telah menyingkirkan lawan-lawannya memilih meninggalkan Okyo dan bergegas masuk ke dalam istana. Di tempat lain, Matajuro masih kesulitan menghadapi kakaknya. Samon sempat mencoba menasihatinya. Namun tekad Matajuro sudah bulat. Ia terus melawan hingga akhirnya tumbang. Pada saat yang sama, Oshiso juga kewalahan menghadapi banyaknya anggota klan Yagyu. Ketika Oshiso melihat orang diserang, fokusnya ambiar membuat pedangnya terlepas dari tangannya. Ia pun langsung kembali ke mode anak kecil dan membuatnya tertebas parah. Namun dalam kondisi sekarat, ingatan tentang ayahnya membangkitkan nalurinya. Oshiso pun kembali bangkit dan menghabisi para musuh. Tapi karena kehilangan banyak darah, ia pun akhirnya tumbang. Sementara itu, di tempat lain, Okyo masih bertarung melawan Akane. Awalnya ia terdesak, namun dengan memanfaatkan bom peledak, Okyo akhirnya bisa mengalahkan Akane. Di tempat sebelah, Matajuro terus berjuang melawan Samon dalam kondisi luka parah. Dengan sisa tenaga, ia pun terus mengayunkan pedang. Dan pada akhirnya, Matajuro pun mengorbankan diri demi menusukkan pedang ke tubuh kakaknya. Hingga akhirnya keduanya pun tewas bersama. Tak lama kemudian, Kagabiri menyusul Okyo. Mereka berdua bekerja sama menghadapi Munemori.
Karena merasa unggul, Munemori pun bahkan meletakkan pedangnya dan bertarung dengan tangan kosong. Dikarenakan masih kewalahan, keduanya pun memanfaatkan ruang-ruang istana untuk mengulur waktu. Hingga akhirnya keduanya berhasil menghabisi Munemori dan membalaskan dendam klan Fuma. Namun situasi belum berakhir. Ozuko datang dengan tombaknya dan menyatakan akan melakukan apapun demi menjaga perlangsungan garis keturunan Tokugawa. Dalam kondisi luka parah, Okyu dan Kakabiri hampir mati di tangan Ozuko. Untungnya, orang datang tepat waktu membawa tubuh Matajuro. Menjelang kematiannya Matajuro menitipkan wasiat agar orang bersedia menjadi selir dan melindungi Shogun. Mendengar hal itu, Ozuko pun justru merasa puas karena semua berjalan sesuai rencananya. Mendengar itu, Shogun pun yang diliputi amarah bersiap menghabisi Ozuko. Tapi orang mencegahnya. Ia menegaskan bahwa tangan Shogun tidak boleh ternodai darah. Orang juga menegaskan bahwa ia memang tak bisa menggantikan Matajuro. Namun, ia ingin memenuhi wasiatnya dengan mendampingi dan melindungi Shogun. Pada akhirnya, Shogun menerima Oran sebagai selir. Dari hubungan itulah lahir seorang putra yang kelak menjadi Shogun keempat, yaitu Tokugawa Hitsusuna. Sementara itu, Okyo dan Kagabiri tetap hidup sederhana di desa dan kembali menjadi ninja harian lepas. Bedanya, kali ini mereka mendapat pengakuan sebagai mata-mata resmi Shogun, dan film pun di end. Jadi gini ya kawan-kawan, aneh awalnya anggap ini film action, tapi kok lama-lama astagfirullah. Ya udah, yang penting pilihlah donat, apalagi kalau ada kejunya, pasti lebih nikmat. Oke, Armen mau dadah dulu, sampai jumpa.